tersebut menjadi gol saat membentur tiang gawang. Harus berhati-hati Joko Puspito yang sudah menerima kartu kuning tentunya. Pelanggaran yang dilakukan terhadap Ferry Aryawan. Ya, memang tadi 50-50 kita lihat walaupun memang Joko mengenai bola, namun indikasi pelanggaran terlihat bahwa ya dia melakukan tackle dengan 2 kaki. Kroasia dengan sebuah crossing ke dalam kotak penalti, ada Muhammad Albisho dan kembali kesigapan dari Timotius Mote untuk menyergap bola terlebih dahulu, dan kini sebuah pemandangan yang cukup unik kita saksikan dari Timotius Mote yang berguling-guling seakan menderita kesakitan yang cukup parah. Iya, memang tadi sedikit terlambat Albisho untuk mengeksekusi bola. Dia menunggu hingga bola memantul baru ingin melakukan tendangan. Saya melihat kesempatan terbuka sangat lebar bagi Albisho untuk mencetak gol pertamanya, dan memang tidak jelas juga apakah memang pelanggaran ini akan diberikan kartu kuning. Kelihatannya Viator Ambarita ya dia menunjuk bola di udara memang 50-50, tidak dengan sengaja melakukan tendangan. Apakah memang ini ada indikasi dari bagaimana gerakan dari Mote setelah jatuh, seperti memang mendapat kesakitan yang cukup luar biasa sehingga akhirnya memancing Viator memberikan kartu kuning. Ya, kita bagaimana tayang ulangnya, Arya. Kartu kuning ini merupakan kartu kuning kedua bagi Muhammad Albisho. Tentunya ini sebuah indikasi bahwa ia akan absen, dan kembali kita saksikan usaha dari Albisho untuk melakukan eksekusi dengan tendangan sedikit salto tadi. Sedikit terlambat. Julio Lopez bersiap tembakan langsung membentur pagar pemain. Berada dalam penguasaan Dwi Joko. Crossing dilepaskan oleh Dwi Joko. Masih Mio Dadic, tembakan langsung dilepaskan. Masih melebar dari gawang Timotius Mote. Iya, hampir saja Dadic yang naik begitu jauh untuk menerima umpan bola set piece. Lakukan sepakan dalam kotak penalti, namun sayang sekali memang arah bola belum mengarah ke gawang. Dan kembali hilang peluang. Oke, orang pertama yang selalu menghalangi maksud dari Persiwa Wamena untuk bisa melakukan tekanan. Muhammad Albisho. Kembali Muhammad Albisho dengan kecerikan di dalam kotak penalti, dan eksekusinya masih bisa dimentahkan oleh Joko Puspito. Iya, sangat baik sekali kita lihat aksi dari Albisho yang mampu melewati 2 pemain. Namun sayang sekali kembali eksekusinya mampu dimentahkan. Saya pikir inilah yang harus dilakukan oleh striker-striker dari Persiba. Mereka harus berani melakukan dribbling, melewati, paling tidak mereka mengambil peluang dari shooting-shooting. Dan sebuah tandukan dari Mio dari Syakir yang menghasilkan gol. 1-0 Persiba Balikpapan. Iya, kita lihat bagaimana emosionalnya Mio Dadic yang memang mempunyai heading yang sangat berbahaya. Kita lihat dari umpan bola mati, bola dari sepak pojok, mampu melakukan heading sangat bebas tanpa ada pengawalan dan tanpa ada gangguan. Akhirnya Dadic mampu menjebol gawang Persiwa di babak kedua ini. Ya, saya kira sebuah akurasi yang sangat baik dari Dadic, dan tidak adanya pengawalan yang begitu ketat, pengawasan yang begitu melekat dari para pemain belakang Persiwa membuat Dadic begitu gampang. Nah, kita lihat Kono justru membiarkan badannya menjadi tumpuan bagi Dadic untuk melakukan jumping header. Dan ini merupakan panjang dan menjadikan Persiba Balikpapan sebagai tim dengan raihan poin terbanyak dan terbaik saat bertanding menjadi tim kandang. Dan Robertinho Puliara dengan eksekusi tembakan kaki kiri yang masih belum menyulitkan Timotius Mote. Firly dengan sebuah clearance. Kembali Mio Dadic mematahkan, namun Peter Umaropen umpan yang sangat bagus pada Alberto Mambrasar, dan kesigapan dari Made Wirawan walaupun masih kesempatan diraih oleh Persiwa Wamena dan hampir saja menciptakan gol balasan. Iya, sayang sekali peluang terbuka tadi. Kita lihat pemain Aulia Tri Hartanto tidak bisa memaksimalkan bola rebound dari tendangan dari Imade Wirawan tadi. Kita ngelihat bola mengarah kepada Aulia Tri, namun tendangannya masih meninggi. Iya, apalagi juga namun cukup menarik memang kita lihat skill-skill yang dimiliki oleh seorang Eric Wicks. Julio Lopez. Kini giliran Julio Lopez dihadang oleh 2 pemain sekaligus. Cepat diambil tadi. Disalurkan bola kepada Robertinho Puliara.
kepada Muhammad Albisho. Kembali Albisho di dalam kotak penalti, memutar badan dengan cukup baik dan tembakannya masih membentur salah seorang pemain Persiwa Wamena. Untuk yang kesekian kalinya kita saksikan raut kekecewaan dari Albisho. Ya, kembali sebuah penetrasi dari Albisho di sektor kanan pertahanan dari Persiwa. Lagi-lagi menebar bahaya dan kita lihat eksekusinya lagi-lagi masih bisa teradang oleh blokade pertahanan Persiwa Wamena. Albisho dengan pergerakan yang cukup dinamis di luar maupun di dalam kotak penalti. Dan kembali Albisho dengan umpan yang sangat baik dan eksekusi tembakan jarak jauh dari Hendro Siswanto. Dan cukup cemerlang penyelamatan yang dilakukan oleh Timotius Mote. Luar biasa sebuah back heel tadi dari Albisho kepada Hendro Siswanto dan diakhiri dengan tendangan cycle kick ataupun juga setengah volley. Dan pemain-pemain belakang Persiwa lain yang harus menjaga Muhammad Albisho. Kini Julio Lopez. Masih Lopez mengecoh satu orang pemain, tembakan langsung kaki kiri begitu jauh dari sasaran. Parman, Eric Wicks-Lewis melebar, Isak Konon, umpan yang cukup baik. Masih Isak Konon, crossing dalam kotak penalti. Dan Mio Dadic akhirnya membuang bola. Cukup berbahaya tadi peluang yang dimiliki oleh Persiwa Wamena. Masih belum berakhir tekanan dari pemain-pemain Wamena. Immanuel Patwa. Sebelum akhirnya Julio Lopez menguasai penuh bola. Umpan kepada Muhammad Albisho yang bisa menebar ancaman tentunya. Masih Albisho berusaha melewati Yesaya Desnam. Albisho kembali berikan bola kepada Julio Lopez dan eksekusi di antaranya. Lopez langsung berikan pada Albisho. Kembali Albisho dan eksekusi tembakan kaki kanan. Masih tepat dalam pelukan Timotius Mote. Iya, memang kita lihat kerja dari Albisho sangat baik. Jadi posisi 2. Kembali kita saksikan peragaan kontrol bola memukau dari Eric Wicks-Lewis. Isak Konon pendek pada Immanuel Patwa. Masih Isak Konon dalam kotak penalti. Masih Isak Konon pendek, kembali umpan yang dilepaskan oleh Isak Konon. Masih belum bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Persiwa Wamena. Kini Robertinho Puliara melepaskan diri dan kesempatan untuk bisa membuka ruang Sultan Sama. Umpan terobosan kepada Julio Lopez. Cukup baik umpan tersebut namun tidak diikuti oleh eksekusi. Iya, sudah mulai terbuka permainan kedua tim. Namun sayang sekali kita lihat Persiwa Wamena. Kembali Persiba Balikpapan. Julio Lopez mendekati gawang dari Persiwa Wamena dan tembakan sedikit saja melebar dari Sultan Sama. Iya, kita lihat bagaimana terlihat sekali begitu gampangnya saat ini pemain-pemain Persiba masuk hingga kotak penalti dan peluang dengan berbagai macam cara. Bola chip yang sangat baik dari Lopez. Sultan Sama melakukan bicycle kick namun sayang. Session football mulai diperagakan oleh pemain-pemain Persiba Balikpapan. Albisho, ganjalan dari Firly. Tampaknya menghasilkan sebuah pelanggaran bagi Persiba Balikpapan. Pemain pertama dan satu-satunya asal Syria, Muhammad Albisho berusia 20. Dan akhirnya wasit Viator Ambarita telah meniup peluit panjang. Karena pertandingan ini akhirnya memberikan kesuksesan kepada Mio Dadic yang mencetak gol tunggal bagi Persiba Balikpapan pada menit ke-60 yang memberikan kemenangan 3 poin penuh bagi tim tuan rumah Persiba Balikpapan atas Persiwa Wamena.